Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, duhai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga limpahan berkah, ampunan, rahmat dan syafaatnya tercurah kepada kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh setiap kekasih pasti rindu dengan kekasihnya, dan setiap kekasih pasti ingin berjumpa dengannya. Apalagi dengan kekasih yang mulia, yang agung, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, makhluk terbaik, tercinta, terindah dan sempurna, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabannya ingin sekali. Sungguh kenikmatan yang tiada tara ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya di dalam sebuah mimpi, apalagi bisa berjumpa saat terjaga. Subhanallah wa bihamdih. Sungguh bahagianya diri ini, ya Rabbi. Saudaraku, sungguh indah, nikmat dan bahagia, serta memiliki banyak fadilah ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dalam sebuah mimpi. Di dalam kitab Mafatihul Mafatih telah dijelaskan bahwa barang siapa yang dapat hadiah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidurnya, maka dia akan mendapatkan fadilah husnul khatimah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meraih ridha dan surganya, serta meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengampuninya beserta kedua orang tuanya. Dia termasuk orang-orang yang telah menghatamkan Al-Quran 12 kali dalam satu waktu. Ketika sakratul maut terasa ringan, dijauhkan dari siksa kubur, diselamatkan dari kesulitan hidupnya, dan dimudahkan dari segala urusannya, serta tercapainya hajat dunia akhiratnya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimanakah cara agar mudah berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang rahasia mudah agar berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai macam referensi, dari para guru mulia, dari para aulia, dari para habaib, dari para ulama yang salih, yang insyaallah sanadnya sahih dan mujarab serta terbukti. Termasuk di dalamnya ada sebuah referensi dari sebuah kitab, Magnatisul Qabul fil Wusul ila Ru'yati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah risalah metode berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah karya dari Al-Habib Sayyid Hasan Muhammad Siddat bin Umar radhiyallahu an, dan pengantar kitab ini adalah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas, serta sambutan dan referensi dari para habaib lainnya serta ulama-ulama besar lainnya.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud dan Tirmizi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat aku di waktu tertidurnya, maka dia benar-benar melihat aku seperti di waktu terjaganya. Sungguh setan tidak dapat menyerupai aku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja rahasia mudah agar berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada 7 rahasia mudah berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat wajib dan sebuah tanda cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun iman dan takwa kita berbeda-beda, paling tidak kita berusaha meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita dari waktu ke waktu. Karena ini adalah sebuah syarat wajib, syarat dan tanda bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah syarat untuk mudah kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, rahasia mudah berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga adab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab dan sunnah Rasulullah ini adalah bukan sekedar kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya serta menjalankan sunnahnya, tetapi juga menghayatinya secara lahir batin. Ketika kita memulai sesuatu dengan membaca bismillah, memakan, meminum dengan tangan kanan, bukan hanya ini menjalankan sunnah, tetapi diresapi ini adalah sebuah bukti cinta kasih kita kepada Rasulullah. Dihayati setiap kita menjalankan sunnahnya, baik itu sholat fardunya, sholat sunnahnya, puasa fardunya, puasa sunnahnya, maupun hal-hal yang lainnya. Kita resapi bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, menghayati dan menghadirkan Rasulullah. Dengan menjaga adab dan sunnah Rasulullah ini, maka insya Allah cinta Rasulullah akan datang kepada kita. Dan itu menjadi asbab dapat mudahnya berjumpa dan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, rahasia mudah berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu dengan melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah menjaga akhlak yang mulia, murah senyum, kata-kata yang santun, qalbun salimun, mudah menolong umat Rasulullah, mudah membantu kepada sesama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang, tidak ujub, tidak ria, tidak sombong, tidak merasa paling hebat, merasa paling benar, senantiasa tawadu dengan akhlak mulia dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, ini juga menjadi asbab ketiga bahwa kita akan diberkenankan berjumpa dan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, rahasia mudah berjumpa atau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menumbuhkan rasa rindu yang amat dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering mengingatnya, sering menyebut namanya, termasuk bersolawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Sayyidi ya Karim Allah. Sebutlah, bersalamlah kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya dari waktu ke waktu, kapanpun, dimanapun. Sebagaimana ketika kita rindu seseorang, rindu orang tua kita, anak istri kita,
maka kerinduan itu akan tampil di dalam bayangan kita. Rindu itu akan tampil di dalam mimpi-mimpi kita, bahkan terwujud berada di hadapan kita. Maka rahasia mudah untuk berjumpa bersama Rasulullah adalah numbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima, rahasia mudah berjumpa dan bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak bersolawat kepadanya dan senantiasa bertazkiyatun nafs, dari waktu ke waktu membersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, ruhani kita, lahir batin kita dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam penyakit hati. Setelah membersihkan lahir batin kita, kalbu kita, nafsiyah kita, akal pikiran kita, maka perbanyaklah kepada menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, kapanpun dimanapun, dan juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Boleh salawat apa saja, dengan redaksi apa saja, intinya mengagungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah yang maha mulia. Salawat yang paling pendek adalah Sallallahu ala Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Intinya adalah memperbanyak, memperbaharui bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam, rahasia mudah berjumpa dan bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyempurnakan sholat fardu dan sunnah, dan gemar melakukan sedekah serta menolong sesama dan menolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia yang disebutkan di atas tadi, cinta kasih kita adalah bentuk akhlak Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi ini, ke alam semesta ini sebagai rahmatan lil alamin, maka kita pun melakukan, mencontohkan dan tauladan beliau dengan menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada alam semesta, kepada sesama dan juga saudara-saudara kita. Begitupun kewajiban sholat. Hendaklah kita senantiasa menyempurnakan sholat fardu kita tepat waktu dan berjamaah. Ini adalah salah satu amalan ibadah yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah, dan juga menjadi asbab kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, rahasia mudah berjumpa dan bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membaca doa khusus dan salawat khusus untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali redaksi dan referensi salawat untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti salawat Nuril Anwar, salawat Ummi, salawat Rahmat, salawat Ruhi, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan membagikan sebuah doa dan salawat yang pendek dari seorang wali agung, yaitu Sayyid Jamaluddin Abu Mawahib As-Sazili radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ketika kita mau hendak tidur, sebaiknya kita menjaga wudu, menjaga adab-adab tidur, menghadap kepada kiblat, kemudian memulai kita berdoa, mengucapkan salam dulu kepada Rasulullah, kemudian membaca ta'awudz 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 5 kali. Dilanjutkan dengan membaca basmalah 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu membaca doa dan sholawat. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa malan sebanyak 5 kali, yang artinya, ya Allah, dengan kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlihatkanlah wajahnya Nabi Muhammad saat ini dan nanti. Saudaraku,
Nanti akan kami berikan di deskripsi di YouTube kami akan doa ini. Paling tidak pada saat kita mau berbaring, tertidur, jangan lupa mengingat Rasulullah, merindukan Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah hingga kita tertidur, diawali dengan berhudu dan membaca doa dan salawat tadi. Namun saudaraku, satu pesan saya adalah ketika kita mendapatkan sebuah anugerah dan hadiah dari Allah untuk berjumpa dengan Rasulullah, baik itu secara langsung ataupun di dalam mimpi, maka ini menjadi rahasia pribadi saudaraku, hanya pribadi saudaraku kepada Allah saja. Karena ini akan menjadi fitnah ketika saudaraku mengaku-ngaku berjumpa dengan Rasulullah, belum tentu orang lain mempercayainya, kecuali orang-orang yang sudah paham dengan diri saudaraku atau keluarga terdekat dari saudaraku. Saran saya adalah, karena ini adalah sebuah rahasia, apapun yang Allah anugerahkan, cukup saudaraku simpan saja. Banyak bersyukur, banyak bertawakal, dan banyak meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik lewat mimpi ataupun terjaga fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.